Halo sahabat, bisa kok selamat datang kembali di tempat di mana kisah nyata tentang ketegaran keberanian dan kebangkitan hidup dihidupkan dengan penuh emosi. Pernahkah Anda bertanya-tanya, seberapa tulus cinta dan kesetiaan orang-orang di sekitar kita? Apakah mereka mencintai kita? Paano tumutulungan ang chance na apatuloy ko sa miliki? Hari ini, kami akan mengajak Anda menyelami kisah luar biasa dari seorang wanita bernama Mira. Seorang pewaris kaya yang demi mencari tahu kebenaran hati suami dan keluarganya rela berpura-pura bangkrut. Namun yang ia temukan bukanlah kesetiaan, melainkan pengkhianatan yang menghancurkan hatinya. Tapi Mira tidak tenggelam dalam kesedihan. Dari reruntuhan pengkhianatan, awak berbangkit, membangun hidup baru yang sederhana, namun penuh kebahagiaan sejati, dan akhirnya menemukan cinta yang tulus di tempat yang tak pernah ia duga. Sebuah kisah tentang kehilangan keberanian dan kemenangan hati yang tidak boleh Anda lewatkan. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like sebagai bentuk dukungan Anda. Share kisah ini ke teman-teman yang percaya bahwa kebenaran dan cinta sejati layak diperjuangkan, dan subscribe ke channel. Bisa kok, agar Anda tidak melewatkan kisah-kisah luar biasa lainnya. Yuk kita mulai perjalanan mengungkap kebenaran bersama Mira. Mira lahir di tengah limpahan kemewahan yang membuat banyak orang bermimpi bisa menempatinya. Ia adalah putri tunggal keluarga Hartono, pemilik salah satu konglomerasi bisnis terbesar di negeri ini. Sejak kecil, Mira terbiasa dengan dunia yang penuh gemerlap, pesta-pesta eksklusif, perjalanan keliling dunia, dan nama keluarganya yang seakan membuka semua pintu dengan sendirinya. Namun di balik segala kemewahan itu, ada satu hal yang selalu diajarkan ayahnya untuk tetap rendah hati dan berhati-hati terhadap orang-orang yang hanya mengejar hartanya. Ketika ayahnya meninggal dunia secara mendadak karena serangan jantung, beban untuk mengelola seluruh kerajaan bisnis jatuh ke pundak Mira. Ia baru berusia 25 tahun. Saat itu, penuh semangat idealisme dan tekad untuk membuktikan bahwa ia bukan hanya putri konglomerat, tetapi seorang pemimpin sejati. Mira membuktikan kemampuannya dengan membangun cabang-cabang baru, mengembangkan usaha keluarga ke berbagai sektor, dan dalam waktu singkat berhasil menggandakan kekayaan keluarganya. Namun dalam perjalanan hidupnya, seperti pepatah lama mengatakan, keberhasilan seringkali menarik, bukan hanya kekaguman, tetapi juga niat-niat tersembunyi. Di sebuah gala dinner, amal yang diadakan oleh asosiasi bisnis terkemuka, Mira bertemu Rian, seorang pria muda tampan penuh pesona dengan senyum hangat yang mampu meluluhkan hati siapapun yang menatapnya. Rian memposisikan dirinya sebagai pengusaha kecil yang sedang membangun bisnisnya sendiri, penuh cita-cita dan tampak begitu mendukung impian Mira. Hati Mira yang selama ini tertutup perlahan mulai terbuka. Ia merasa menemukan seseorang yang tidak hanya menginginkan hartanya, tetapi benar-benar mencintai dirinya. Hubungan mereka berkembang cepat. Dalam waktu kurang dari 1 tahun, Rian melamar Mira di sebuah resort mewah di Bali dengan lautan sebagai saksi janji cinta mereka. Mira yang saat itu sedang merasakan kekosongan besar setelah kepergian ayahnya menerima lamaran itu dengan air mata kebahagiaan. Ia yakin bahwa dengan Rian di sisinya, ia akan mampu melewati segala tantangan hidup. Namun sinyal-sinyal kecil mulai muncul sejak hari pertama pernikahan mereka. Mertua Mira, Ibu Sinta, adalah wanita berpenampilan anggun, namun penuh ambisi. Di balik senyum lembutnya, tersembunyi sorot mata tajam yang selalu mengamati, menilai, dan menuntut. Sejak Mira resmi menjadi bagian dari keluarganya, Ibu Sinta perlahan menunjukkan sifat aslinya. Ia menuntut Mira membiayai gaya hidup mewahnya, villa-villa, mobil baru, liburan ke luar negeri, bahkan pembukaan bisnis kecil-kecilan yang berkali-kali gagal. Namun selalu meminta disuntik dana Rian yang dulu tampak sederhana dan penuh dukungan. Kini mulai berubah. Ia menjadi lebih sering meminta uang
Untuk investasi bisnis yang tidak pernah Mira lihat hasilnya, ia mulai memakai barang-barang bermerek mahal, mengadakan pesta-pesta pribadi yang boros, dan memperlakukan Mira lebih sebagai dompet berjalan daripada pasangan hidup sejati. Awalnya Mira berusaha memaklumi. Ia berpikir mungkin Rian dan Ibu Sinta hanya perlu waktu untuk menyesuaikan diri dengan dunia barunya. Ia menutup mata terhadap pengeluaran yang membengkak, terhadap tatapan menghina yang kadang-kadang dilemparkan Ibu Sinta. Saat Mira menolak permintaan berlebihan mereka, ia terus meyakinkan dirinya bahwa cinta akan mengatasi segalanya. Namun rasa ragu itu mulai tumbuh pelan, tapi pasti menggerogoti hatinya. Suatu malam, setelah kembali dari perjalanan bisnis ke luar kota, Mira menemukan Rian tengah berpesta dengan teman-temannya di rumah utama, menggunakan ruang keluarga peninggalan almarhum ayah Mira. Seolah itu milik pribadinya. Botol-botol sampahnya mahal berserakan, tawa keras mengisi ruangan, dan tidak ada satupun dari mereka yang memperhatikan kedatangannya. Saat itulah Mira menyadari dirinya mungkin telah jatuh cinta kepada seseorang yang lebih mencintai kekayaannya daripada dirinya. Di malam yang sama, sambil duduk sendirian di kamar ayahnya, yang kini dijadikan ruang kenangan Mira, memandang foto keluarga mereka, di balik kaca yang berdebu senyum lembut, ayahnya seolah berbicara kepadanya, "Jangan butakan hatimu anakku." Dan di sanalah, di tengah rasa sakit dan pengkhianatan itu, sebuah ide berani mulai terbentuk di benaknya. Bagaimana jika semua ini hanya ujian? Bagaimana jika cinta, kesetiaan, dan ketulusan hanya bisa benar-benar terlihat saat semua kekayaan itu hilang? Bagaimana jika ia harus membuat mereka percaya bahwa ia telah kehilangan segalanya? Untuk umilcirat abis spat yang tetap beras dan siapa yang akan meninggalkannya. Mira merasakan api kecil mulai menyala di dalam dadanya. Bukan api dendam, melainkan api kebenaran. Ia memutuskan untuk bertaruh. Ia akan menyusun sebuah skenario besar di mana dirinya, pewaris Hartono, akan berpura-pura bangkrut, kehilangan semua yang ia miliki. Dan saat topeng-topeng itu jatuh, Mira bertekad ia akan melihat dengan mata kepalanya sendiri. Siapa yang mencintai dirinya dan siapa yang hanya mencintai kekayaannya. Malam itu, di tengah bayang-bayang, gemerlap istana megah yang mulai terasa seperti penjara. Mira menulis langkah pertamanya menuju kebenaran. Malam itu menjadi titik balik dalam hidup Mira. Dengan tekad yang mulai mengkristal, ia duduk berjam-jam di ruang kerjanya, mencatat segala skenario yang mungkin terjadi, mempertimbangkan semua risiko yang akan ia hadapi. Ia tahu, sekali ia melangkahkan kaki ke jalan ini, tidak akan ada jalan kembali. Tapi lebih baik merasakan kebenaran yang pahit daripada terus hidup dalam kebohongan yang manis. Langkah pertamanya adalah mencari sekutu yang benar-benar setia. Mira tahu ia tidak bisa melakukan ini sendirian, maka ia memanggil Bu Ratna, kepala keuangan perusahaannya yang sudah bekerja dengan keluarga Hartono sejak zaman ayahnya masih hidup. Bu Ratna adalah sosok yang sederhana, jujur dan sangat loyal. Tanpa membuang waktu, Mira menjelaskan rencananya secara rinci. Bu Ratna sempat terdiam lama setelah mendengarnya. Mata wanita paruh baya itu dipenuhi kecemasan. Nona Mira ini berisiko besar. Reputasi, Anda, bisnis Anda semua bisa runtuh. "Aku tahu Bu Ratna," jawab Mira dengan suara rendah, namun penuh keyakinan. "Tapi aku lebih memilih kehilangan semua itu daripada terus hidup dalam kebohongan." Melihat tekad bulat di mata Mira, Bu Ratna akhirnya mengangguk. Ia bersedia membantu meski dengan rasa berat di hatinya. Langkah berikutnya adalah menghubungi Bima, pengacara keluarga yang sudah lama menangani urusan hukum. Hartono Group. Bima adalah pria setengah baya yang cerdas dan berhati-hati. Setelah mendengar rencana Mira, ia hanya menghela napas panjang sebelum akhirnya tersenyum tipis. "Kalau ini yang Nona mau, saya akan bantu mengatur semuanya dengan rapi. Tapi saya ingatkan begitu. Permainan ini dimulai, Anda harus siap kehilangan semuanya,
termasuk nama baik sementara waktu. Ucap Bima dengan nada serius. Aku siap, jawab Mira tanpa ragu. Mereka mulai menyusun skenario bangkrut secara bertahap mengatur agar media ekonomi memberitakan tentang penurunan bisnis Hartono Group, menyebarkan isu bahwa proyek-proyek besar gagal total, membocorkan informasi internal tentang penjualan aset. Semua dilakukan dengan sangat hati-hati agar tampak alami tidak terlalu mencolok, namun cukup untuk menimbulkan kepanikan di kalangan orang-orang terdekat Mira. Sambil menjalankan rencana besar ini, Mira tetap menjalani perannya sebagai istri dan menantu seperti biasa. Ia ingin melihat reaksi alami dari Rian dan Ibu Sinta tanpa sedikit pun kecurigaan bahwa ini semua hanyalah sandiwara. Beberapa minggu pertama tidak banyak perubahan, Rian masih memperlakukannya dengan hangat, walau Mira mulai menangkap tanda-tanda kegelisahan di matanya. Setiap kali mereka membicarakan keuangan Ibu Sinta, di sisi lain, mulai lebih sering menanyakan tentang kondisi aset keluarga, tentang investasi baru, tentang rencana jangka panjang perusahaan. Hingga akhirnya, ketika berita kebangkrutan besar Hartono Group tersebar luas di media nasional, semuanya berubah. Pagi itu, saat Mira turun ke ruang makan suasana rumah, terasa berat. Rian duduk di meja dengan wajah tegang, membaca koran Ibu Sinta, menatap Mira, seolah menilai harga dirinya telah anjlok bersama jatuhnya bisnis keluarga mereka. "Ini benar?" tanya Rian, tanpa basa-basi suaranya keras, dan menusuk Mira, pura-pura menundukkan kepala, memainkan peranannya dengan sempurna. "Iya, aku kehilangan semuanya. Semua aset kita dibekukan. Kita harus hidup sederhana mulai sekarang." Ada keheningan panjang, lalu tanpa sedikit pun menyentuh tangannya atau menawarkan pelukan, Rian melempar koran ke atas meja dan berdiri. "Luar biasa, kamu berhasil menghancurkan semua yang kita punya," katanya tajam Ibu Sinta yang biasanya menampilkan wajah manis di hadapan Mira, kini menunjukkan wajah aslinya. "Aku sudah dari awal bilang, perempuan manja macam kamu tidak akan mampu mengurus warisan sebesar ini," katanya penuh penghinaan. "Sekarang lihat, semua hilang karena kebodohanmu." Setiap kata mereka terasa seperti belati, menancap di dada Mira. Namun ia tetap bertahan menyembunyikan semua rasa sakitnya di balik wajah datarnya. Dalam beberapa hari berikutnya kejatuhan yang ia sandiwara, itu memperlihatkan wajah-wajah asli yang selama ini tersembunyi. Rian mulai jarang pulang. Ibu Sinta mulai terang-terangan membicarakan rencana mencari menantu baru yang lebih layak, yang bisa menyelamatkan nama keluarga mereka. Mira mendengarnya dengan tenang, mencatat setiap kata di dalam hatinya. Salah satu malam paling menyakitkan adalah ketika Mira mendengar percakapan Rian dengan ibunya di ruang tamu. Ia bersembunyi di balik dinding, mendengarkan setiap kata. "Bu, aku nggak mau terjebak sama Mira. Dia udah jatuh miskin. Kalau aku bertahan, aku juga ikut tenggelam." Ibu Sinta mendesah panjang. "Cari alasan untuk ceraikan dia. Kita butuh darah baru yang lebih berguna." Mira menutup mulutnya agar tidak terisak. Namun di dalam dirinya, sesuatu yang lain telah lahir. Bukan hanya rasa sakit, tetapi juga kekuatan. Ia tahu kini, tanpa sedikit pun keraguan, bahwa cintanya selama ini hanyalah ilusi. Orang-orang yang pernah ia sebut sebagai keluarga hanyalah serigala berbulu domba yang setia hanya selama emas mengalir dari tangannya. Malam itu, Mira menatap bayangannya di cermin mata yang dulu dipenuhi mimpi, kini berubah menjadi mata seorang pejuang. "Permainan sudah berakhir," bisiknya, dan ia tahu saatnya membalas dengan caranya sendiri. Pagi itu Mira berdiri di depan cermin besar di kamarnya mengenakan setelan sederhana berwarna abu-abu. Tidak ada lagi gaun-gaun mahal yang biasa membalut tubuhnya. Tidak ada lagi perhiasan berlian berkilau di leher atau pergelangan tangannya. Semua atribut kemewahan itu
kini disimpan jauh dikunci dalam brankas yang tidak akan pernah ia buka lagi. Setidaknya sampai permainan ini benar-benar berakhir. Ia menarik napas dalam merasakan ketegangan yang perlahan menjalar ke seluruh tubuhnya. Hari ini, ia akan mengumumkan secara resmi di hadapan Rian dan Ibu Sinta bahwa Hartono Group tidak hanya mengalami kemunduran, tetapi benar-benar berada di ambang kehancuran. Tidak ada lagi harta, tidak ada lagi gelar, tidak ada lagi kehidupan mewah yang bisa mereka tumpangi. Saat Mira melangkah ke ruang makan, ia mendapati Rian dan Ibu Sinta sudah duduk di sana. Wajah mereka tegang penuh kecemasan. Sejak berita tentang jatuhnya bisnis Hartono Group beredar, suasana di rumah ini berubah drastis. Tidak ada lagi tawa, tidak ada lagi pesta makan malam, hanya desahan berat dan bisikan-bisikan rencana egois yang berusaha disembunyikan. "Ada yang ingin aku sampaikan," kata Mira. Suaranya tenang, namun penuh tekanan. Rian menatapnya dengan mata tajam. Sementara Ibu Sinta menyelangkan tangan, di dada ekspresinya kaku. "Aku sudah bertemu dengan Dewan Direksi," lanjut Mira. "Kami memutuskan untuk menyerahkan Hartono Group ke kurator. Semua aset pribadi dan perusahaan dibekukan untuk melunasi utang, termasuk rumah ini." Kata-kata itu jatuh seperti bom di ruangan yang sudah tegang. Wajah Rian memucat, sedangkan Ibu Sinta membelalak, tidak percaya. "Apa mas seru Ibu Sinta, rumah ini? Semua harta kita, kamu membiarkan itu semua hilang, begitu saja." Mira menundukkan kepala, berpura-pura dipenuhi rasa bersalah. "Aku sudah berusaha, Bu, tapi ini di luar kemampuanku." Rian berdiri dari kursinya dengan gerakan kasar. "Kamu benar-benar tidak becus, Mira. Ayahmu pasti malu kalau melihat ini." Mira mengangkat kepalanya, menatap suaminya yang dulu pernah ia cintai dengan mata dingin. "Kalau kamu ingin pergi, aku mengerti," katanya lirih. Untuk sesaat Rian terdiam, seolah menimbang sesuatu. Tapi lalu seakan lupa bahwa Mira masih istrinya, ia berkata dengan suara lantang, "Aku tidak mau mengorbankan masa depanku karena ketidakmampuanmu." Ibu Sinta mengangguk setuju. "Kami harus memikirkan keselamatan keluarga ini. Kalau kamu tidak bisa mempertahankan apa-apa, jangan berharap kami tetap bertahan di sini." Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat bagi Mira. Dengan bantuan Bu Ratna dan Bima, ia mulai menjalankan tahap-tahap akhir dari sandiwaranya. Mobil-mobil mewah mereka dilelang, rumah-rumah investasi disita, dan kartu-kartu kredit diblokir. Setiap perubahan kecil itu seperti memahat realitas baru yang memaksa Rian dan Ibu Sinta memperlihatkan wajah asli mereka tanpa topeng kepalsuan. Dalam diam Mira mengamati bagaimana Rian mulai jarang pulang ke rumah. Ia selalu memiliki alasan urusan bisnis, pertemuan penting teman lama. Tapi Mira tahu lebih baik. Ia tahu Rian mulai mendekati wanita-wanita lain, berharap menemukan penyelamat baru yang bisa membiayai gaya hidup mewahnya. Ibu Sinta, di sisi lain, berubah menjadi sosok yang pahit dan penuh kebencian. Ia tidak lagi menyembunyikan rasa jijiknya terhadap Mira. Setiap kesempatan digunakan untuk menghina, merendahkan, bahkan memaki Mira di depan para tamu atau pelayan rumah yang tersisa. "Kamu hanya membawa sial," gerutunya suatu malam saat Mira mencoba menyajikan makan malam sederhana. "Bahkan untuk menjadi istri saja kamu gagal." Mira menahan semua penghinaan itu dengan diam. Selebefhals on the Verhwas yang dilemparkan kepadanya hanya memperkuat tekadnya untuk menyelesaikan rencana ini sampai akhir. Ia butuh melihat sampai seberapa jauh mereka bersedia jatuh demi ambisi mereka. Puncaknya datang ketika Rian dengan wajah tanpa rasa bersalah, sedikit pun membawa surat gugatan cerai ke hadapan Mira. Ia berdiri di ruang tamu, mengenakan setelan mahal
yang entah dari mana ia dapatkan dengan senyum tipis yang mengerikan. "Aku pikir ini yang terbaik untuk kita berdua," katanya seolah mereka sedang berbicara tentang perpisahan yang bersahabat. "Aku butuh seseorang yang bisa menopang masa depanku. Kamu jelas bukan orang itu." Mira mengambil surat itu dengan tangan tenang, membaca isinya perlahan. Setiap kalimat di kertas itu seperti paku yang menancap di peti mati hubungan mereka. Tapi ia tidak menangis, tidak kali ini. "Kalau itu keputusanmu," katanya pelan, "aku terima." Saat Rian dan Ibu Sinta pergi meninggalkan rumah itu dengan kepala tegak, Mira berdiri di ambang pintu, menatap punggung mereka yang semakin menjauh. Ia merasakan beban berat terangkat dari pundaknya. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa bebas. Namun kebebasan ini bukanlah akhir. Ini baru awal dari perjalanan barunya. Karena Mira tahu setelah semua sandiwara ini berakhir, ia tidak hanya akan membangun kembali hidupnya dari nol. Ia akan membangun sesuatu yang lebih kuat, lebih indah, dan sepenuhnya miliknya sendiri. Dengan langkah perlahan, namun penuh keyakinan, Mira menutup pintu rumah itu untuk terakhir kalinya, meninggalkan masa lalu di belakang dan bersiap menatap masa depan yang baru. Masa depan yang ia ciptakan dengan tangannya sendiri. Beberapa minggu setelah kepergian Rian dan Ibu Sinta rumah Megau, keluarga Hartono berubah menjadi kosong dan sunyi. Setiap sudutnya yang dulu dipenuhi suara tawa pura-pura dan percakapan berbalut kepentingan kini hanya menyisakan gema langkah kaki Mira yang perlahan menelusuri ruang-ruang kosong itu. Bagaikan istana yang ditinggalkan rumah itu tidak lagi terasa hidup. Tidak ada pesta, tidak ada perayaan, tidak ada kemewahan yang memabukkan. Hanya keheningan, dan di tengah keheningan itu, Mira menemukan dirinya sendiri. Oh, pada malam-malam panjang yang dingin, Mira sering merenung sendirian di ruang keluarga. Tempat di mana dulu ia dan Rian sering duduk berdua berbagi rencana-rencana kosong tentang masa depan. Ia mengingat bagaimana Rian dengan fasih berbicara tentang membangun kerajaan bisnis baru bersama, tentang berkeliling dunia berdua, tentang membesarkan anak-anak mereka di rumah yang penuh cinta. Semua kata-kata manis itu kini terdengar hampa seolah hanya bagian dari skrip yang dengan lihai dimainkan untuk mengelabui hati Mira. Setiap kenangan itu kini seperti potongan kaca yang tajam melukai setiap inci hatinya. Namun semakin lama ia duduk bersama rasa sakit, itu semakin kuat pula ia mulai memahami bahwa kejatuhan ini bukanlah akhir. Ia adalah proses yang ia sudah finsok untuk benar-benar membersihkan hidupnya dari racun-racun yang tersembunyi di balik topeng kasih sayang semu. Sementara itu kabar tentang Mira yang bangkrut menyebar dengan cepat di kalangan sosialita. Teman-teman yang dulu mengerubunginya seperti lebah di sekitar madu kini perlahan menghilang. Undangan pesta tidak lagi datang. Telepon yang dulu berbunyi tanpa henti kini sunyi. Dunia glamour yang dulu menyambutnya dengan tangan terbuka kini menutup pintunya tanpa ampun. Ironisnya dalam kehancuran sosial ini, Mira justru menemukan kedamaian yang selama ini tidak pernah ia rasakan. Ia tidak lagi harus mempertahankan citra, tidak lagi harus berpura-pura tersenyum di depan orang-orang yang diam-diam menilai dan menghakiminya. Ia bebas untuk menangis, untuk marah, untuk merasakan setiap emosi yang selama ini ia tekan demi menjaga nama baik keluarga. Di antara reruntuhan hidup lamanya, Mira mulai membangun pondasi baru. Ia menjual semua sisa aset pribadi yang masih bisa ia klaim secara sah, menggunakan uang itu untuk membeli sebuah rumah kecil di pinggiran kota Yogyakarta, jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, jauh dari ingatan pahit yang menghantuinya. Rumah itu tidak besar, tidak mewah, bahkan catnya mulai mengelupas di beberapa sudut. Tapi saat Mira melangkah ke dalam, ia merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama bertahun-tahun. Rasa memiliki tempat ini
adalah miliknya, dibeli dengan usahanya sendiri. Tempat ini akan menjadi awal yang baru. Dengan kedua tangannya, Mira mulai memperbaiki rumah itu. Ia mengecat dinding, menanam bunga. Di pekarangan kecil, membeli furnitur sederhana dari pasar lokal. Setiap tetes keringat yang ia keluarkan terasa seperti penebusan dosa atas semua tahun-tahun yang ia habiskan dalam kemewahan palsu. Tak lama setelah menetap, Mira memutuskan untuk membuka sebuah kafe kecil di dekat rumahnya. Ia menamainya Anggrek Senja, sebuah penghormatan kepada ayahnya yang dulu selalu mengajaknya melihat bunga anggrek di sore hari, mengajarkan bahwa keindahan sejati tidak pernah memamerkan diri, melainkan tumbuh diam-diam dalam keheningan kafe. Itu sederhana, hanya beberapa meja kayu aroma kopi segar dan rak-rak buku yang penuh dengan novel-novel usang. Tapi dari kafe kecil, itu Mira mulai menemukan kembali jati dirinya. Ia mengenal orang-orang baru, orang-orang biasa yang tidak peduli dengan status sosial, tidak peduli dengan masa lalu kelamnya. Mereka hanya mengenal Mira wanita yang ramah pekerja keras dan penuh semangat. Suatu sore, saat matahari mulai condong ke barat, Mira duduk di teras kafenya menikmati secangkir kopi hangat. Angin sepoi-sepoi membawa aroma tanah basah dan suara burung-burung kembali ke sarangnya. Ia menatap langit jingga, merasakan ketenangan yang perlahan menyusup ke dalam hatinya. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Mira tidak merasa kosong. Ia tidak merasa dikhianati. Ia tidak merasa gagal. Ia merasa hidup. Dan di sanalah, di tengah senja yang tenang itu, Mira tahu bahwa meskipun ia telah kehilangan segalanya, cinta palsu, keluarga palsu, kemewahan semu, ia telah menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga. Dirinya sendiri, Mira, tidak pernah berniat untuk membuka kembali luka lama. Ia merasa bahwa dengan membangun kehidupan barunya di Yogyakarta, luka-luka itu perlahan akan sembuh dengan sendirinya. Namun hidup seperti biasa selalu punya cara mengejutkan mereka yang mengira segalanya sudah tenang. Suatu pagi yang cerah saat Mira sedang merapikan rak buku kecil di kafenya, seorang tamu tak terduga datang. Seorang wanita parubaya dengan raut wajah yang akrab, namun kini tampak lebih kusut dan lelah dibanding terakhir kali Mira melihatnya. Itu adalah Berta, mantan sekretaris ayahnya, yang dulu sangat loyal sebelum dipaksa keluar oleh Ibu Sinta setelah kematian ayah Mira. Berta berdiri ragu di ambang pintu, seolah takut untuk melangkah masuk. Melihatnya, Mira segera meninggalkan pekerjaannya dan menghampiri dengan senyum ramah. "Berta, ini benar-benar kamu?" sapanya dengan kehangatan tulus. Berta mengangguk, pelan, matanya memerah. Mereka berbincang sejenak di sudut kafe. Berta mengabarkan sesuatu yang membuat darah Mira mendidih. Ternyata setelah Mira bangkrut, Ibu Sinta dan Rian berusaha menguasai sisa-sisa bisnis kecil Hartono Group yang masih bertahan melalui jalur belakang. Mereka menggunakan dokumen palsu, memalsukan tanda tangan, bahkan menjual beberapa aset pribadi Mira di luar persetujuan hukum. Mira mendengarkan dengan wajah tanpa ekspresi. Namun di dalam dirinya, badai amarah mulai menggulung. "Yuk, sudah boring itu. Ya sudah mau menutup buku. Sudah akan semasa lalu terkubur." Tetapi kenyataan bahwa pengkhianatan mereka berlanjut, bahkan setelah ia kehilangan segalanya, adalah sesuatu yang tidak bisa ia diamkan. "Aku punya bukti," kata Berta, mengeluarkan sebuah amplop besar berisi salinan dokumen dan rekaman percakapan antara Rian dan Ibu Sinta yang diperolehnya secara diam-diam sebelum ia dipaksa keluar. Mira memegang amplop itu dengan tangan gemetar. "Komen squad asas ngawaspek ongkairat dan memanina pribadi au. Wostan sita adalah kejahatan." Mereka tidak hanya mengkhianati hatinya, tetapi juga melanggar hukum. Malam itu, Mira duduk di ruang tamu kecil. Rumahnya membuka satu persatu dokumen yang diberikan Berta. Setiap lembar kertas, setiap suara dalam rekaman itu mengungkapkan betapa dalamnya niat busuk Rian dan Ibu Sinta. Mereka berencana menjual nama Hartono Group
kepada pihak asing, menghapus semua jejak keluarga Mira dan mengeruk keuntungan pribadi dari reruntuhan itu. Rasa sakit menghantamnya sekali lagi. Namun kali ini, ia tidak tenggelam dalam keputusasaan. Ia merasa amarah yang membara dalam dirinya bukan lagi racun melainkan bahan bakar. Ia telah diam terlalu lama. Ia telah memberi mereka kesempatan untuk berjalan pergi tanpa hukuman. Tapi sekarang, mereka telah melangkahi batas terakhir. Pagi berikutnya, Mira menghubungi Bima pengacara yang dulu membantunya menjalankan rencana pura-pura bangkrut. Dengan nada suara yang penuh ketegasan, ia meminta pertemuan darurat. Bima yang selalu menghormati keberanian. Mira langsung setuju. Di kantor sederhana, Bima Mira menyerahkan semua bukti yang diberikan. Bertabima membacanya dengan alis berkerut. Semakin lama, ekspresinya semakin gelap. "Ini serius Nona Mira," katanya. "Setelah beberapa lama, kalau Anda mau, kita bisa bawa ini ke pengadilan. Mereka bisa dijerat dengan banyak pasal." "Aku mau," jawab Mira tanpa ragu. "Aku sudah cukup lama diam." Bima menyusun strategi. Mereka akan mengajukan gugatan perdata untuk mengembalikan aset yang dicuri. Dan jika mungkin menjerat Rian dan Ibu Sinta dengan tuntutan pidana atas pemalsuan dan penggelapan. Mira siap menghadapi pertempuran ini bukan untuk membalas dendam pribadi, tapi untuk menegakkan harga dirinya, nama baik keluarganya, dan keadilan yang selama ini diinjak-injak. Berita tentang gugatan Mira dengan cepat menyebar media. Yang dulu hanya mengabarkan tentang kejatuhan Mira, kini berbalik memberitakan kebangkitannya. Dari sepanjang yang dianggap gagal dan ditinggalkan, Mira kini berdiri sebagai simbol kekuatan sejati wanita yang tidak hanya bangkit dari keterpurukan, tetapi juga menuntut pertanggungjawaban dari mereka yang mengkhianatinya, Rian dan Ibu Sinta, yang mengira sudah aman menikmati hasil kejahatan mereka. Kini ketakutan, surat panggilan pengadilan, penyitaan aset dan tekanan publik membuat mereka terpojok. Semua teman yang dulu mereka banggakan mulai menjauh. Nama baik mereka hancur lebur dalam salah satu persidangan pertama saat Rian berdiri di hadapan hakim dengan wajah pucat dan tangan gemetar. Mira hanya duduk tenang di bangkunya, mengenakan setelan hitam sederhana, memegang liontin kecil peninggalan ayahnya di tangannya. Ia tidak lagi menangis, ia tidak lagi berduka, ia menang. Bukan hanya atas mereka yang mengkhianatinya, tapi juga atas dirinya sendiri. Setelah semua badai hukum berlalu, setelah semua topeng jatuh dan semua kebenaran terungkap, Mira memutuskan untuk benar-benar meninggalkan segala sesuatu yang berhubungan dengan masa lalunya. Ia menjual sisa-sisa aset yang masih bertahan setelah proses hukum menyumbangkan sebagian besar untuk yayasan sosial yang bergerak di bidang pendidikan. Bagi anak-anak, kurang mampu sebuah penghormatan terakhir kepada cita-cita mendiang ayahnya. Dengan sisa tabungan yang ia miliki, Mira membenahi sepenuhnya kehidupan barunya di Yogyakarta. Ia memperluas anggrek senja, menjadikannya bukan hanya kafe, tetapi juga ruang komunitas kecil. Tempat anak-anak muda bisa belajar seni berdiskusi dan menemukan mimpi mereka. Ia mengubah sudut-sudut sederhana. Kafenya menjadi galeri mini, memajang lukisan-lukisan karya seniman lokal, memberi panggung bagi suara-suara yang selama ini tenggelam. Setiap pagi, Mira bangun dengan semangat baru. Ia menyemingfu halaman kecil di depan rumahnya, menyapa tetangga-tetangga dengan senyuman hangat, lalu memulai harinya di kafe. Tidak ada mobil mewah, tidak ada asisten pribadi, tidak ada kerumitan dunia bisnis besar yang mengekang. Hanya ada kopi hangat, senyuman tulus dan ketenangan yang meresap hingga ke dalam jiwanya. Pada suatu sore yang tenang, ketika hujan baru saja reda, Mira duduk di teras kafenya sambil menulis catatan kecil tentang ide-ide baru untuk komunitasnya.
Seorang pria muda dengan jaket sederhana dan ransel lusuh mampir berteduh dari gerimis yang masih turun, rintik-rintik. Ia memesan secangkir kopi dan duduk di sudut membuka buku sketsa, mulai menggambar dengan konsentrasi penuh. Mira memperhatikannya dari kejauhan. Ada sesuatu dalam cara pria itu menggenggam pensil, dalam ketenangan gerakannya, dalam ketulusan di matanya saat ia sesekali mengangkat kepala untuk menatap langit yang kelabu. Sesuatu yang mengingatkannya pada bagian dirinya yang dulu pernah hilang, bagian yang percaya bahwa keindahan sejati ada di dalam kesederhanaan. Beberapa hari kemudian, pria itu kembali. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Adi, seorang guru seni di sebuah sekolah kecil di pinggiran kota. Mereka berbincang ringan tentang seni, tentang buku, tentang mimpi. Tanpa sadar obrolan-obrolan itu menjadi semakin sering, semakin dalam, dan tanpa tekanan, tanpa kepura-puraan. Mira menemukan kenyamanan aneh dalam kehadiran Adi. Ia tidak pernah bertanya tentang masa lalu. Mira tidak pernah terlihat terkesima oleh latar belakangnya. Tidak pernah memperlakukannya seperti seseorang yang istimewa. Bagi Adi, Mira hanyalah Mira, seorang wanita yang tersenyum dengan mata yang pernah penuh luka, namun kini memancarkan cahaya kehangatan. Waktu berlalu, persahabatan mereka tumbuh menjadi sesuatu yang lebih hangat, lebih lembut. Tidak ada pengakuan cinta yang berlebihan, tidak ada janji-janji manis yang kosong. Hanya ada perhatian kecil yang konsisten. Secangkir teh jahe saat hujan, sebuah lukisan kecil yang diletakkan diam-diam di atas meja tawa. Ringan di bawah pohon besar di halaman belakang kafe. Suatu sore di tengah kebun kecil di belakang kafe yang kini dipenuhi bunga-bunga anggrek bermekaran. Adi berlutut di hadapan Mira. Di tangannya bukan kotak belujru mahal, melainkan sebuah cincin perak sederhana, dihiasi ukiran tangan berupa bentuk anggrek kecil. Mira, katanya dengan suara bergetar, aku tidak bisa berjanji akan membawamu ke istana atau memenuhi hidupmu dengan kemewahan. Tapi aku bisa berjanji, setiap hari yang kita lalui bersama akan dipenuhi dengan kejujuran, kerja keras, dan cinta yang tidak pernah berkurang. Air mata menggenang di mata Mira. Bukan karena sedih, bukan karena takut, tapi karena untuk pertama kalinya ia merasakan cinta yang murni, tanpa syarat, tanpa sandiwara. Ia mengangguk terlalu emosional untuk berbicara. Adi menyelipkan cincin itu ke jarinya, dan seluruh dunia seolah bersorak dalam keheningan. Pernikahan mereka sederhana, hanya dihadiri keluarga kecil. Adi sahabat-sahabat baru, Mira dan anak-anak dari komunitas seni yang mereka bangun bersama. Tidak ada gaun pengantin bertabur berlian, tidak ada orkestra mewah, tidak ada pesta yang mengundang ribuan tamu. Hanya bunga-bunga anggrek putih, tawa anak-anak, dan janji dua jiwa untuk saling menjaga sepanjang hidup. Saat Mira berdansa perlahan di bawah langit malam Yogyakarta, dengan Adi menggenggam tangannya erat, ia tahu ia telah menemukan rumah sejatinya. Bukan di gedung pencakar langit, bukan di antara jutaan dolar, bukan di dalam lemari penuh gaun desainer. Rumahnya ada di dalam tatapan pria yang mencintainya tanpa syarat. Di dalam tawa anak-anak yang tumbuh bersama impian. Di dalam kerja keras setiap hari yang dipenuhi makna. Dan di dalam dirinya sendiri yang akhirnya utuh kembali. Hari-hari setelah pernikahan sederhana itu berlalu seperti lembaran-lembaran baru yang bersih. Mira merasa seolah-olah hidupnya telah kembali ke titik asal. Namun kali ini dengan kebijaksanaan yang jauh lebih dalam. Setiap pagi saat ia membuka mata dan melihat Adi tersenyum dalam tidur lelapnya, ia mengucap syukur tanpa suara. Tidak lagi ada ketakutan, tidak lagi ada keraguan, hanya ada keyakinan bahwa inilah kehidupan yang selama ini ia cari. Bersama Adi, Mira belajar mencintai hal-hal kecil yang dulu mungkin tak pernah ia perhatikan. Ia belajar menikmati sarapan sederhana
di beranda dengan roti hangat dan secangkir kopi hitam. Ia belajar merayakan setiap musim yang berganti dari hujan deras yang menyejukkan hingga panas terik, yang membuat dedaunan menari-nari. Ia belajar bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang angka-angka di rekening bank, bukan tentang merek-merek mahal yang menempel di tubuh, melainkan tentang siapa yang duduk di sebelahmu saat hari berakhir. Adi dengan kesederhanaannya yang tulus menjadi cermin bagi Mira. Pria itu tidak pernah berusaha mengubahnya, tidak pernah menuntut lebih dari apa yang mampu ia berikan. Ia hanya berdiri di sisinya dalam suka dan duka dengan ketulusan yang membuat Mira merasa diterima, dihargai dan dicintai apa adanya. Hubungan mereka tumbuh seperti akar pohon yang perlahan, namun pasti menghujam ke dalam tanah. Setiap perbincangan ringan, setiap kerja keras bersama di kafe, setiap tawa kecil di sela-sela kelelahan memperkuat ikatan yang terbentuk di antara mereka. Tidak ada drama berlebihan, tidak ada permainan perasaan, hanya ada kejujuran yang kadang-kadang menyakitkan, namun selalu membawa mereka lebih dekat. Mira menyadari bahwa cinta sejati bukanlah tentang janji-janji megah yang diucapkan di bawah langit, berbintang, melainkan tentang hadirnya seseorang di saat-saat paling sederhana dalam hidup. Seseorang yang tahu bahwa kamu lelah hanya dengan melihat matamu. Seseorang yang diam-diam membuatkanmu secangkir teh hangat tanpa perlu diminta. Seseorang yang duduk di sebelahmu dalam keheningan tanpa merasa canggung karena kehadirannya sendiri sudah cukup. Suatu sore, ketika mereka duduk di bawah pohon anggrek besar di halaman belakang kafe, Adi menggenggam tangan Mira dan berkata, "Pelan, kamu tahu Mi, aku bukan orang kaya. Aku mungkin tidak bisa membawamu keliling dunia atau membelikanmu perhiasan mahal. Tapi aku janji, aku akan membangun dunia kecil kita ini dengan cinta dan kerja keras." Mira menatap mata Adi. Yang jujur itu merasakan air mata menggenang tanpa bisa ditahan. Ia mengangguk, merasakan hatinya bergetar oleh kebahagiaan sederhana yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. "Aku tidak butuh dunia," bisik Mira sambil tersenyum. "Aku hanya butuh kamu." Hari-hari berlalu dengan damai. Mereka memperluas kafe, mengadakan kelas-kelas seni untuk anak-anak kurang mampu, dan membuat anggrek senja menjadi tempat di mana impian kecil bertumbuh. Setiap sudut kafe dipenuhi dengan tawa warna dan harapan. Komunitas mereka berkembang, mengikat persahabatan baru, menghubungkan jiwa-jiwa yang sebelumnya terasing dalam hiruk-pikuk dunia. Mira sering berdiri di sudut kafenya, memandang semua yang telah ia bangun dan merasa bangga. Bukan karena jumlah uang yang ia hasilkan, bukan karena pengakuan sosial, tetapi karena ia tahu bahwa setiap bata, setiap kayu, setiap cangkir kopi di tempat itu adalah hasil dari kerja keras dan cinta yang nyata. Dalam diam Mira sering berbicara kepada ayahnya dalam hatinya. Ia membayangkan sosok almarhum ayahnya duduk di salah satu bangku di sudut kafe tersenyum bangga melihat putrinya yang tidak hanya bertahan dari badai, tetapi juga menumbuhkan taman kecil di atas tanah yang pernah tandus oleh luka. Ia tahu jika ayahnya bisa melihatnya. Sekarang ia akan berkata, "Kamu telah menemukan jalanmu sendiri, anakku." Dan itu jauh lebih berharga daripada semua kekayaan dunia. Dan di dalam hatinya, Mira tahu itu benar. Cinta sejati tidak diukur dari cincin berlian atau pesta mewah. Cinta sejati tumbuh di tengah kerja keras, kejujuran, dan keberanian untuk tetap bertahan di saat dunia berbalik arah. Cinta sejati adalah tentang dua orang yang memilih satu sama lain setiap hari. Bahkan ketika dunia menawarkan 1000 alasan untuk pergi, Mira menemukan cinta itu. Bukan di balik kemewahan, bukan di antara kerumunan orang-orang yang haus kekuasaan, melainkan di dalam ketulusan sederhana. Seorang pria yang hanya menginginkan satu hal berjalan,
bersamanya seiring waktu dalam suka dan duka sampai akhir hayat. Dan itulah kebahagiaan sejati musim semi pertama. Setelah pernikahan mereka membawa perubahan yang begitu indah dalam hidup Mira dan Adi. Taman kecil di belakang kafe, anggrek senja, bermekaran dalam warna-warni, yang cerah dipenuhi anggrek melati dan mawar liar yang ditanam bersama anak-anak dari komunitas. Setiap hari kehidupan baru seolah tumbuh, bukan hanya di tanah, tetapi juga di hati mereka berdua. Mira semakin dalam menemukan makna dari cinta yang ia jalani. Bersama Adi, ia membangun dunia kecil yang penuh kejujuran dan pengertian. Tidak pernah ada janji-janji kosong. Tidak pernah ada tuntutan muluk. Mereka hanya saling berbagi kehidupan sederhana, diwarnai oleh tawa kerja keras dan impian-impian kecil yang lahir setiap pagi. Suatu pagi, di tengah semilir angin yang membawa aroma kopi hangat dan tanah basah, Adi mendekat dengan mata berbinar. Ia membawa sebuah lukisan kecil potret. Mira sedang menyiram bunga rambutnya, berantakan ditiup angin dengan senyum yang tidak dibuat-buat. Di bawah lukisan itu, Adi menulis satu kalimat sederhana. Kebahagiaan adalah melihatmu menjadi dirimu sendiri. Mira memeluk lukisan itu, merasa dadanya sesak oleh emosi. Dalam hidup yang dulu dipenuhi topeng kini, ia merasa benar-benar telanjang. Namun bukan dalam ketakutan, melainkan dalam kebebasan yang penuh cinta. Ia telah melepaskan semua lapisan perlindungan palsu, semua perisai dari dunia mewah yang dulu mengungkungnya, dan menemukan bahwa dirinya apa adanya sudah cukup untuk dicintai. Tidak lama setelah itu, Mira mendapat kabar bahwa salah satu proyek sosial yang ia dukung, yaitu pembangunan sekolah seni gratis untuk anak-anak di desa-desa sekitar, akhirnya mendapatkan izin resmi. Bersama Adi dan komunitas kecil, Mira merancang sekolah itu menjadi tempat di mana anak-anak bisa bermimpi tanpa batas tempat, di mana kreativitas dianggap berharga tidak peduli dari mana mereka berasal. Pada hari peresmian sekolah itu, Mira berdiri di depan gerbang kayu sederhana dengan papan bertuliskan Sekolah Seni Harapan. Anak-anak berlarian di sekelilingnya membawa balon warna-warni tawa. Mereka memenuhi udara seperti musik yang paling merdu. Adi menggenggam tangannya erat, dan di mata pria itu, Mira melihat pantulan dirinya. Bukan lagi Mira yang rapuh, bukan Mira yang terjebak dalam definisi dunia, melainkan Mira yang bebas kuat dan penuh cinta. Saat itu, Mira menyadari satu hal penting. Semua rasa sakit, semua pengkhianatan, semua luka yang pernah ia alami bukanlah kutukan. Mereka adalah bagian dari perjalanan yang membentuknya menjadi siapa dirinya hari ini. Setiap air mata yang jatuh setiap malam tanpa tidur, setiap kejatuhan, semuanya adalah anak tangga menuju kebebasan sejati. Di tengah acara sederhana itu, seorang anak perempuan kecil menarik tangan Mira dan memberinya sebuah bunga anggrek ungu. Untuk Kak Mira, katanya malu-malu, karena kakak sudah membuat kami punya tempat untuk bermimpi. Mira berlutut memeluk gadis kecil itu dengan mata yang mulai basah. Yesarstosceri saat itu di embawah langit biru. Yogyakarta di tengah tawa, anak-anak dan aroma tanah basah yang telah menemukan tujuan hidupnya. Bukan untuk mengumpulkan kekayaan, bukan untuk mengejar pengakuan, melainkan untuk menanam benih-benih harapan untuk mencintai dan untuk menjadi cahaya kecil di dunia yang kadang terlalu gelap. Malam harinya, setelah semua tamu pulang dan hanya tersisa bintang-bintang yang berkilauan di atas langit, Mira dan Adi duduk berdua di teras kecil rumah mereka. Mereka tidak banyak berbicara, hanya saling menggenggam tangan dan menikmati keheningan yang nyaman. "Aku bangga padamu," bisik Adi di antara desiran angin malam. Mira tersenyum menatap langit yang luas, merasa dadanya penuh oleh rasa syukur. "Aku juga bangga pada kita," jawabnya pelan, "karena kita memilih bertahan, memilih percaya, memilih mencintai, bahkan ketika hidup memberi kita 1000 alasan untuk menyerah." Dalam keheningan itu, Mira tahu perjalanan hidupnya belum berakhir,
Masih banyak tantangan, masih banyak luka yang harus disembuhkan, masih banyak mimpi yang ingin ia kejar. Tapi kini ia tahu ia tidak sendiri. Ia memiliki adik, ia memiliki komunitas kecil yang ia bangun. Ia memiliki cinta yang sejati, dan yang terpenting, ia memiliki dirinya sendiri. Dari reruntuhan masa lalu, Mira membangun sebuah kehidupan baru yang jauh lebih kokoh daripada semua istana emas yang pernah ia miliki. Ia telah membuktikan bahwa dari kehancuran bisa lahir kekuatan, dari pengkhianatan bisa tumbuh pengertian, dan dari luka terdalam bisa mekar cinta yang paling murni. Itulah kemenangan sejati. Bukan kemenangan yang ditulis di surat kabar. Bukan kemenangan yang dirayakan dengan pesta mewah, melainkan kemenangan yang dirasakan di dalam hati, sunyi dalam dan abadi. Di malam yang sunyi itu, di bawah payung langit, berbintang Mira akhirnya menutup matanya dengan damai. Niwut hongs dalam hidup yang pau, kepastian ofum. Satu hal yang selalu pasti. Cinta sejati, keberanian, dan kebaikan akan selalu menemukan jalannya. Dan Mira akhirnya telah menemukan jalannya sendiri. Terima kasih telah menemani perjalanan luar biasa ini bersama Mira. Sebuah perjalanan yang mengajarkan kita bahwa dalam hidup kehilangan bukanlah akhir, melainkan pintu menuju penemuan diri yang sejati. Melalui badai pengkhianatan, jatuh bangun, dan luka yang mendalam, Mira membuktikan bahwa cinta sejati, keteguhan hati, dan keberanian untuk bangkit jauh lebih berharga daripada semua harta dunia. Semoga kisah ini mengingatkan kita bahwa dalam dunia yang penuh topeng ini, menjadi diri sendiri adalah bentuk kemenangan paling indah. Bahwa mencintai tanpa syarat, membangun kembali dengan kedua tangan sendiri, dan memilih kebahagiaan yang tulus adalah hadiah terbesar yang bisa kita berikan untuk diri kita sendiri. Jika kisah ini menginspirasi Anda, jangan lupa untuk like video ini, share ke orang-orang tercinta Anda, dan subscribe ke channel. Bisa kok untuk terus mendapatkan kisah-kisah nyata yang menguatkan hati dan menyalakan harapan. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya, sahabat. Bisa kok. The set of person terlalu berjang on jauh lebih kuat saat yang Anda kira.